Apakah kamu pernah menyatakan cinta, tapi justru berakhir dengan penolakan? Ketika kamu menunjukkan ketulusan, tapi yang kamu dapatkan hanya diam, atau lebih buruk, pengabaian. Rasanya seperti semua harga dirimu hilang begitu saja. Dan kamu mulai bertanya, apa aku tidak layak? Tapi bagaimana jika penolakan itu bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih kuat dalam dirimu? Hari ini kita akan membalikkan semuanya. Dalam video ini, kamu akan belajar 11 pelajaran penting. Cara menghadapi penolakan tanpa terlihat lemah, bahkan sebaliknya, dengan ketenangan dan kekuatan diam. Ini bukan tentang balas dendam, bukan juga tentang membuat dia menyesal, tapi tentang mengambil kembali harga dirimu dan membuat mereka melihat nilaimu tanpa kamu harus memaksa. Reverse psychology bertemu dengan filosofi stoicism. Diam yang memikat, jarak yang memulihkan, dan respon yang tak terduga tapi sangat efektif. Tapi pelajaran terakhir mungkin akan membuatmu berhenti mengejar siapapun lagi dan mulai mengejar versi terbaik dari dirimu. 1. Abaikan dia juga. Setelah ditolak, kamu mungkin ingin bertanya, kenapa? Mencari kepastian, atau berharap ada sedikit balasan yang bisa menenangkanmu. Tapi tahukah kamu, semakin kamu menunggu, semakin kamu memperlihatkan bahwa kamu masih peduli. Dia tahu kamu terluka, tapi dia juga tahu kamu akan tetap menunggu. Dan di titik itu, kamu bukan lagi seseorang yang dihormati. Kamu jadi seseorang yang mudah ditebak. Jadi berhenti di situ, abaikan dia juga. Bukan karena kamu dendam, tapi karena kamu sadar, perhatian yang sepihak hanya akan membuatmu kehilangan harga diri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu merasa diabaikan. Dan jika dia bisa tidur nyenyak setelah menolakmu, kamu juga harus bisa tidur nyenyak, tanpa harus memikirkannya lagi. Abaikan. Bukan karena kamu membenci, tapi karena kamu memilih untuk menghargai dirimu sendiri terlebih dahulu. 2. Jangan bereaksi secara emosional. Ketika kamu ditolak, emosi ingin mengambil alih, ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin marah. Tapi semakin kamu bereaksi dengan emosi, semakin kamu terlihat rapuh di matanya. Mungkin kamu ingin berkata, aku nggak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi tenang, bukan dengan teriak, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu bisa mengendalikan diri. Karena kendali diri adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Dan tidak ada yang lebih memikat daripada seseorang yang tetap tenang, bahkan saat hatinya baru saja dihancurkan. Dia mungkin mengira kamu akan hancur, tapi ketika kamu diam, ketika kamu tetap melangkah seperti tak terjadi apa-apa, itu adalah bentuk balasan paling elegan. Stoik bilang, kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa sepenuhnya mengontrol bagaimana kamu meresponsnya. Dan dalam dunia yang bising, ketenangan bisa jadi senjata paling mengejutkan. 3. Singkirkan dia dari pikiranmu. Kamu mungkin tidak lagi menghubungi dia, tapi jika dia masih tinggal di pikiranmu, kamu belum benar-benar bebas. Pikiran itu muncul saat kamu bangun pagi, saat kamu makan sendirian, saat kamu mendengar lagu yang mengingatkanmu pada dia. Dan semakin kamu biarkan pikiran itu tumbuh, semakin sulit kamu melangkah. Karena kamu tidak sedang berjalan ke depan, kamu hanya berputar-putar di tempat yang sama. Stoik mengajarkan kita satu hal. Kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan berulang kali. Jadi kalau kamu terus memikirkan seseorang yang sudah menolakmu, kamu sedang menyakiti dirimu sendiri dengan perlahan. Singkirkan dia dari pikiranmu. Gantikan dengan hal-hal yang membangkitkan semangatmu. Bacaan yang membuatmu lupa waktu. Tempat baru yang belum kamu jelajahi. Tujuan-tujuan yang lebih besar dari sekadar validasi seseorang. Kamu tidak harus membenci dia, tapi kamu harus cukup mencintai dirimu untuk berhenti menjadikannya pusat dari duniamu. 4. Tunjukkan nilai Anda. Setelah penolakan, kamu punya dua pilihan. Membuktikan nilai dirimu dengan kata-kata atau dengan tindakan. Banyak orang mencoba meyakinkan mengatakan, aku ini setia, aku tulus, aku berbeda. Tapi percayalah, kalimat seperti itu akan terdengar seperti pembelaan, bahkan bisa terdengar seperti permohonan. Tunjukkan nilaimu tanpa perlu menjelaskan apapun. Bangun rutinitasmu.
Fokus pada hal-hal yang membawamu naik. Biarkan dia melihat kamu tidak runtuh, bahkan ketika dia memilih pergi. Stoik tidak pernah sibuk membuktikan dirinya pada orang lain. Mereka cukup tahu siapa mereka, dan orang lain akan menyadari nilaimu saat kamu sudah berhenti berusaha menunjukkannya secara langsung. Nilai itu seperti cahaya, dia akan mencari sumbernya dengan sendirinya. 5. Putuskan kontak. Sulit memang memutus kontak dengan seseorang yang pernah kita harapkan. Rasanya seperti menutup pintu yang masih ingin kita buka. Tapi terus mempertahankan koneksi kecil, seperti menyimpan nomornya, masih follow media sosialnya, atau mengecek story diam-diam. Itu semua bukan harapan, itu luka yang kamu pelihara sendiri. Kadang kamu bilang ke diri sendiri, "Enggak apa-apa, aku cuma ingin tahu kabarnya." Tapi jujur saja, itu bukan peduli. Itu adalah bentuk lain dari keterikatan. Dan semakin lama kamu terikat, semakin dia nyaman melihatmu tetap di situ. Putuskan kontak. Bukan untuk membuat dia merasa kehilangan, tapi supaya kamu berhenti kehilangan dirimu sendiri. Stoik tidak pernah mengajarkan kita untuk pura-pura kuat, tapi mereka percaya, kalau sesuatu menyakitimu, singkirkan itu dari hidupmu sepenuhnya. Karena proses sembuh selalu dimulai dari berani melepaskan apa yang masih kamu genggam diam-diam. 6. Buktikan bahwa dia salah. Mungkin dia bilang kamu terlalu biasa, terlalu cepat dekat, terlalu sensitif, atau mungkin dia tidak bilang apapun, hanya pergi begitu saja. Dan di dalam hati kamu bertanya, apa aku memang tidak cukup baik? Tapi pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Kamu jawab itu dengan tindakan, dengan bangkit, dengan berubah. Bukan untuk membuat dia menyesal, tapi untuk menunjukkan ke dunia bahwa kamu lebih dari apa yang dia pikirkan. Jadikan penolakan itu bahan bakar. Gunakan rasa kecewa sebagai pijakan. Karena terkadang kita perlu dihancurkan dulu, sebelum bisa membangun versi terbaik dari diri kita. Stoik tidak pernah berharap orang lain minta maaf. Mereka hanya fokus menjadikan diri mereka jawaban paling tenang atas keraguan orang lain. Buktikan bahwa dia salah, tapi lakukan itu dengan tenang tanpa satu pun kata balasan. Biarkan prosesmu yang bicara. 7. Pergilah keluar dan bersenang-senang. Setelah ditolak, kebanyakan orang memilih untuk mengurung diri, menyendiri, menyalahkan diri sendiri, seolah kesedihan harus dirawat agar terasa bermakna. Tapi Stoik tidak mengajarkan kita untuk mengasihani diri sendiri. Justru saat dunia menolakmu, kamu harus hidup lebih kuat, lebih bebas. Jadi pergilah keluar, bertemu orang-orang baru, ciptakan tawa yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bangun momen-momen yang tidak menyisakan ruang untuk luka lama. Kamu tidak sedang melupakan, kamu sedang menyembuhkan. Dan kadang, penyembuhan tidak datang dalam bentuk air mata, tapi dalam bentuk langkah kecil keluar rumah, diiringi senyum yang belum sepenuhnya utuh. Tapi jujur, bersenang-senanglah bukan untuk pamer, tapi untuk ingat bahwa kamu tetap berhak merasa hidup, meskipun dia memilih untuk tidak menjadi bagian dari itu. Kedelapan, bangun status sosial Anda. Setelah penolakan, banyak yang terjebak dalam pemikiran sempit. Apa yang kurang dari diriku? Kenapa aku nggak cukup menarik? Tapi kamu lupa satu hal. Kamu tidak akan pernah tahu nilaimu sampai orang lain juga bisa melihatnya. Begitu kamu berhenti terfokus pada dia, mulai lihat dirimu dari perspektif yang lebih luas. Bangun status sosialmu, bangun jaringanmu, ciptakan hubungan yang lebih bermakna dengan orang-orang yang menghargaimu. Karena kamu tidak hanya berharga bagi seseorang, tapi bagi banyak orang yang bisa melihat apa yang kamu tawarkan. Status sosial bukan hanya tentang seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi tentang seberapa banyak orang yang menghargai keberadaanmu. Stoik percaya bahwa hidup harus dijalani dengan penuh kebajikan dan kehormatan. Dan kehormatan itu datang dari bagaimana kamu dipandang, bukan hanya dari mata satu orang, tapi dari bagaimana kamu membangun diri di mata banyak orang. 9. Bertindak seolah-olah dia tidak ada. Terkadang cara terbaik untuk menangani penolakan adalah dengan tidak memberi ruang sama sekali untuk penolakan itu dalam hidupmu. Bukannya melupakan, tapi melangkah maju seolah-olah dia tidak pernah ada. Dia mungkin masih ada di pikiranmu, masih ada di media sosialmu, mungkin teman-temanmu pun tahu cerita itu.
Tapi kamu bisa memilih untuk tidak memberi reaksi sama sekali. Bertindak seolah-olah dia tidak ada. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu tahu bahwa hidupmu jauh lebih luas dari satu kisah. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, harus berbicara tentang siapa kamu sekarang, bukan siapa kamu di masa lalu. Stoik mengajarkan kita untuk tidak terikat pada kenangan atau bayangan orang lain. Mereka tahu, yang penting bukan siapa yang ada di hidup kita, tapi bagaimana kita memilih untuk hidup. Jadi bertindaklah seolah-olah dia tidak ada. Tidak karena kamu menutup hati, tapi karena kamu membuka kesempatan untuk hidup lebih besar, lebih bebas. 10. Beri dia perlakuan diam. Kadang diam adalah jawaban terbaik yang bisa kamu berikan. Tidak ada kata-kata balasan, tidak ada emosi yang ditunjukkan, hanya ketenangan yang menyelimuti. Saat dia kembali menghubungimu, mungkin ingin meminta penjelasan, atau mungkin dia ingin membuka komunikasi lagi, berharap kamu merespons dengan hangat. Tapi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam permainan emosi itu. Diam bukan berarti lemah, tapi justru bentuk tertinggi dari kendali diri. Perlakuan diam ini adalah cara kita memberi ruang pada diri sendiri untuk tidak terjerat dalam kebutuhan akan validasi dari orang yang tidak melihat kita dengan benar. Diam bukan untuk menyiksa. Diam adalah bentuk harga diri. Diam adalah cara kita mengatakan, aku tidak membutuhkan klarifikasi. Aku tahu siapa aku, dan aku tidak perlu penjelasan darimu. Saat kamu memberi dia perlakuan diam, kamu menunjukkan bahwa dirimu lebih besar dari apa yang bisa dia pahami. Dan dalam diam, kamu menemukan kekuatan yang lebih besar dari sekadar reaksi. 11. Jangan mengemis perhatian. Jangan pernah memohon untuk dicintai. Jangan mengemis perhatian dari seseorang yang sudah memilih untuk menjauh. Karena setiap pesan yang kamu kirim tanpa dibalas, setiap upaya yang kamu buat untuk kembali didekati, adalah luka kecil yang kamu berikan ke harga dirimu sendiri. Kamu bukan seseorang yang layak ditoleransi. Kamu adalah seseorang yang layak dihargai. Stoik percaya bahwa martabat adalah pondasi hidup, dan martabat itu hancur saat kamu memberikan kekuatan atas hatimu ke tangan orang yang bahkan tidak menjaganya. Kalau perhatian itu harus kamu kejar, maka cinta yang datang pun tidak akan pernah utuh. Jadi berhentilah mengetuk pintu yang sudah tertutup. Jangan cari sinyal dari dia yang bahkan tak lagi menyalakan lampu. Bukan karena kamu tidak layak dicintai, tapi karena cinta sejati tidak akan pernah membuatmu merasa perlu membuktikan kelayakan. Nilaimu tidak berubah hanya karena dia gagal melihatnya. Penolakan bukan akhir dari cerita. Ia hanya tanda baca, bukan titik. Kamu telah menunjukkan ketulusan dan dia memilih diam. Tapi bukan berarti kamu harus ikut membungkam harga dirimu sendiri. Dalam dunia yang penuh tuntutan, kekuatan sejati justru lahir dari kendali diri. Dari keputusan untuk tidak mengejar yang menjauh, tapi membangun diri dengan penuh kesadaran. Filosofi Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi kebal rasa, tapi untuk tidak dikendalikan oleh rasa. Untuk berdiri tetap, bahkan saat dunia terasa menolak. Jadi, biarkan dia pergi, tapi jangan biarkan harga dirimu ikut hilang bersamanya. Karena di balik penolakan, ada undangan untuk kembali kepada dirimu sendiri, versi dirimu yang paling kuat, paling jujur, dan paling tenang. Jika video ini berbicara untukmu, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komentar, atau bagikan ke mereka yang sedang belajar menerima kenyataan. Dan jika kamu ingin berjalan lebih jauh bersama kami, tekan subscribe. Karena di sini, kita tumbuh, pelan, tapi dalam. Ini adalah jeda berjalan, tempat kita belajar diam, tanpa kalah.